membuka kitab kita dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 dan 4. Saya akan bacakan firman Tuhan. Begini bunyinya. Roma pasal yang kelima ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, kita sangat diberkati oleh karena firman Tuhan ini, di mana Paulus menuliskan kitab ini kepada jemaat yang ada di Roma, supaya orang-orang Roma memiliki iman percaya di dalam hidup mereka. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, ayat ini tidak terlepas pada ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita baca pada pasal-pasal sebelumnya, pasal yang keempat, ayat ini berbicara tentang iman Abraham. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, ini bukan satu kebetulan ayat ini dituliskan kepada orang Roma, karena mungkin mereka mempertanyakan posisi daripada iman dalam setiap hidup orang percaya, fungsi iman dalam setiap hidup orang percaya, sehingga kita boleh tahu apa itu makna daripada iman itu. Sehingga tidak hanya sekedar satu teori-teori saja, tapi kita tidak tahu buat apa dan untuk apa. Nah, oleh sebab itulah maka Paulus memberikan satu pengajaran tentang fungsi iman itu. Salah satu daripada fungsi iman itu dicatatkan oleh Paulus di dalam kitab Roma pasal yang kelima ini. Alkitab berkata pada ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang pertama, bahwa fungsi iman itu di dalam diri orang percaya, membuat hidup orang percaya itu, kata firman Tuhan, memiliki hubungan yang damai sejahtera dengan Allah. Saudara boleh bayangkan apabila kita memiliki perselisihan dengan tetangga kita. Kita tidak tahu tetangga kita ini orang mana, dari suku mana, karakternya bagaimana, tabiatnya kita tidak terlalu mengetahui. Tetapi apabila ada satu keluarga atau satu orang berselisih dengan tetangga A, tetangga B, ini akan membuat hidup kita merasa tidak nyaman. Kita tidak menjadi enjoy di dalam hidup itu, karena kita merasa kita memiliki perselisihan. Sehingga hari-hari kita apabila kita ada di rumah merasakan ada satu yang tidak baik. Dengan kita berselisih dengan tetangga pun kita tidak merasakan kenyamanan. Tidak ada sukacita, tidak ada sejahtera dalam hidup kita. Apabila kita berselisih dengan sesama kita, orang-orang dekat kita, katakan suami dengan istri, istri dengan suami, atau orang tua dengan anak-anak. Orang tua mana yang mengharapkan dia memiliki perselisihan dengan anaknya, itu merupakan satu malapetaka yang luar biasa. Orang tua akan mengalami tangis yang luar biasa apabila ia jauh dengan anak-anak, apabila suami dengan istri mengalami ketidakharmonisan. Hari-hari mereka menjadi hari-hari yang diisi dengan ketidaksejahteraan antara satu dengan yang lain. Keluarga ini akan mengalami neraka di dalam rumah tangga mereka, karena hari-hari diisi dengan ketidakcocokan, dengan ketidakdamai, tidak sejahtera satu dengan yang lain. Itu masih berbicara manusia dengan manusia, saudaraku. Dengan siapapun saudara apabila tidak sejahtera, berselisih. Dengan kolega bisnis saudara, dengan satu kontrakan saudara, dengan atasan saudara, dengan bawahan saudara, semua perselisihan apabila kita hidupi dan ada satu realita yang kita ada di sana, kita akan merasakan tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita, padahal mereka manusia.
pernah kita makan dari sana. Tidak pernah kita meminta uang dari sana. Tidak ada keuntungan secara finansial, tetapi kita tetap merasakan ada yang tidak sejahtera dalam hidup kita apabila kita memiliki perselisihan satu dengan yang lain. Apalagi kalau kita berselisih dengan Tuhan. Apalagi kalau kita memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Tuhan. Apalagi kita apabila berdoa tidak ada connecting dengan Tuhan. Tidak ada korelasi, tidak ada hubungan, semuanya sebab kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Ini merupakan satu perkara yang membuat hidup kita frustasi. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, iman saudara yang kau miliki, iman yang ada dalam hidup saudara, kata firman Tuhan, itu membuat saudara memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, memiliki hubungan yang sejahtera, damai sejahtera dengan Tuhan. Ini merupakan satu berkat yang luar biasa. Seakan-akan Paulus ingin mengajarkan kepada orang-orang di Roma supaya jangan sepele dengan iman, supaya jangan terlalu cuek dengan iman, supaya jangan menganggap iman ini merupakan satu hal yang tidak terlalu harus diutamakan. Makanya Paulus mengajarkan kepada orang-orang di Roma, jangan sampai salah arti, jangan sampai salah mengerti. Iman yang kau punya itu membuat engkau hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah, kata firman Tuhan. Ini berkat yang luar biasa. Kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, berkat yang luar biasa apabila kita mengalami kedekatan dengan Tuhan, berkat yang luar biasa apabila kita hidup damai sejahtera dengan Tuhan. Tidak bisa digantikan dengan permata, tidak bisa digantikan dengan emas, dengan mobil, dengan harta, dengan apapun yang ada di bumi ini. Tidak bisa digantikan dengan kita dekat dengan Tuhan, damai sejahtera dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara, saya akan kasihkan mobil, ada orang berkata demikian, tetapi engkau tidak damai sejahtera dengan Bapa, mau? Kita tidak akan mau. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, kalau kita perhatikan kehidupan daripada Adam, sewaktu mereka melakukan dosa di Taman Eden, Alkitab berkata, waktu petang hari Allah itu berjalan-jalan dan manusia itu mendengarkan derap langkah Bapa. Tetapi sebelumnya mereka langsung menyambut dengan sukacita. Sebelumnya mereka langsung dengan exciting, mereka menyambut Bapa dan mereka berkomunikasi dengan intim. Tetapi setelah mereka berdosa, mereka bersembunyi, saudaraku. Dan Allah berkata, di manakah engkau Adam, di manakah kau manusia? Maka mereka berkata, kami bersembunyi sebab kami telanjang dan kami berdosa. Tidak ada sejahtera, tidak ada sukacita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Alkitab berkata, coba dibaca dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-24. Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-24. Salah seorang membaca bagi kita. Kejadian pasal ketiga ayat 24. Sudah menemukan, langsung dibacakan. Yuk kita langsung saja. Demikian firman Tuhan. Ia menghalau manusia itu dan Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ia menghalau, mengusir, membuat batasan, dan bahkan setelah dihalau maka tempat itu dijaga oleh kerub, kata firman Tuhan, sehingga tidak boleh masuk lagi, sehingga tidak bisa menjamah lagi, sehingga kita tidak bisa menikmati yang baik lagi. Dihalau, saudaraku. Apabila saudara terhalau dari hadirat Allah, apabila saudara terhalau dari kasih karunia Tuhan, saudara terhalau dari keintiman dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah lagi menikmati berkat-berkat Tuhan, tidak pernah mengalami lagi kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, karena engkau sudah terhalau
dari hadapan Allah. Itu sebabnya seorang kaya di dalam Injil Lukas, kalau tidak salah, Injil Lukas 16:24-26. Maka seorang kaya itu yang biasa hidup dengan semua kekayaan yang dia miliki, selalu memakai jubah ungu, kata firman Tuhan. Kalau jubah ungu itu menandakan dia seorang yang kaya, bahkan seorang yang katakanlah mungkin kategori bangsawan, dan dia hidup selalu foya-foya, hidup selalu makan minum semua tersedia. Tetapi ada seorang Lazarus yang menanti-nantikan lembaran dari makanan-makanan yang sisa yang diharapkan oleh Lazarus ini dari orang kaya atau dari semua keluarga-keluarga orang kaya itu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, dengan penuh borok saudaraku, akhirnya dia meninggal dan orang kaya ini juga meninggal. Tetapi waktu orang kaya itu melihat bahwa Lazarus ada di pangkuan Abraham, dia berdoa berkata, suruhkanlah dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam lidahku ini, karena aku sangat kesakitan, aku haus, aku butuh makanan, aku butuh minuman, aku butuh ini. Ini figuratif saudaraku, menggambarkan kesengsaraan yang luar biasa. Tetapi Alkitab berkata bahwa antara kamu dan antara aku ada jurang yang dalam, supaya engkau tidak bisa ke sini dan yang di sini pun tidak bisa ke sana. Tetapi persoalannya yang di sana penuh dengan api kesengsaraan penderitaan, tetapi yang di sini penuh dengan sukacita, damai sejahtera karena dekat dengan Bapa. Jadi hidup seorang yang dekat dengan Bapa pasti damai sejahtera, sukacita, berkelimpahan. Tapi hidup jauh terpisah dari Bapa, mereka akan mengalami sengsara yang luar biasa dan tidak ada lagi kata sesal. Sehingga Alkitab katakan, "Yuk sudah di sana, kami di sini. Antara kamu dengan kami ada jurang yang dalam yang tidak bisa dilalui. Hiduplah kamu di dalam keterbatasan, hiduplah kamu dan jauh dari aku." Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, bayangkan kalau kita tidak memiliki damai sejahtera Tuhan, mau jadi apa saudara? Mau jadi apa saya? Kekayaanmu tidak akan bisa dikonversi menjadi satu sukacita. Damai sejahtera bersama Tuhan tidak bisa, apapun yang kau punya saat ini. Kalau mungkin saat ini engkau masih bisa berkata, saya akan beribadah minggu depan, saya akan beribadah bulan depan, hari ini saya bekerja, hari ini konsumen banyak datang, hari ini pelanggan banyak datang, hari Minggu, hari libur, semua orang berbondong-bondong untuk rebonding, semua orang berbondong-bondong untuk boleh makan di rumah makan saya. Dan kalau saya tutup, saya rugi. Saudaraku, sekarang kau bisa berkata demikian karena ini masa anugerah. Tetapi apabila saatnya tiba, maka semua tidak bisa lagi sama seperti dulu. Engkau akan mencari-cari Tuhan tapi tidak menemukan. Engkau akan mencari-cari firman tapi tidak menemukan. Dan engkau akan menyesal tetapi tidak ada lagi artinya. Oleh sebab itu Paulus berkata kepada orang-orang di Roma, jangan sepele dengan iman. Iman itu akan membuat kamu hidup di dalam damai sejahtera dengan Bapa. Saya rasa damai sejahtera dengan Bapa itu merupakan harta yang tidak ada bandingan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, apabila engkau memiliki iman, kata firman Tuhan, engkau beroleh masuk kepada jalan kasih karunia, kata firman Tuhan. Dalam bahasa aslinya, beroleh jalan masuk dalam kasih karunia ini digambarkan dengan seorang anak raja yang membawa temannya atau membawa orang lain untuk bertemu dengan raja.
tidak dalam schedule, tidak dalam ruang lingkup kerja, tidak dalam menginformasikan sesuatu, tetapi oleh karena anak raja ini adalah dekat dengan raja, dia adalah pewaris daripada apa yang dimiliki oleh raja, sehingga dia disayang oleh raja ini, maka ia punya hak membawa temannya, membawa orang lain untuk bertemu dengan raja. Hanya untuk bertemu pun dengan raja, itu merupakan satu perkara yang biasanya hampir mustahil. Tidak ada akses. Saudara tidak sama-sama, kita tidak sama-sama, tetapi beroleh jalan masuk kepada kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dan sampai di hadapan raja itu, kata firman Tuhan, maka diberikan yang menjadi hadiah, diberikan yang menjadi sesuatu yang tidak dimiliki, yang tidak bisa didapatkan di luar sana. Itulah pengertian daripada kasih karunia ini. Jadi tidak main-main. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang beriman harus hidup. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan harus hidup oleh iman. Coba baca dalam Ibrani. Ibrani, coba salah seorang membaca bagi kita. Pasal 10 ayat 38 dan 39. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38 dan 39. Demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji Tuhan. Orangku yang benar akan hidup oleh iman, kata firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, itulah kasih karunia itu. Kalau kita pernah membaca tentang perumpamaan Tuhan, tentang orang yang bekerja di kebun anggur, yang bekerja pada jam 9, bekerja pada jam 12, bekerja pada jam 3, bekerja pada jam 5, mau pulang. Maka setelah hampir selesai semua pekerjaan jam 6 sebelum mereka pulang, maka Tuhan ini memberikan gaji masing-masing 1 dinar. Nah, orang yang bekerja di awal berpikir, kalau yang kemarin, kalau yang baru masuk saja diberikan 1 dinar, minimal saya dapat lebih. Tetapi waktu dia mendapatkan 1 dinar, dia bersungut-sungut, jauh dari ekspektasi yang dia pikirkan. Sehingga Tuhan ini berkata, kenapa kau bersungut-sungut? Bukankah kita sepakat deal 1 dinar? Apa persoalannya dengan kamu apabila saya kasih juga 1 dinar kepada orang yang bekerja mulai jam 5? Tidak sukakah kau apabila oleh karena kemurahanku memberikan 1 dinar kepada mereka? Saudaraku, orang yang 1 dinar ini mendapatkan waktu dia bekerja cuma 1 jam. Ini sebenarnya orang yang sama dengan apa yang kita alami sekarang ini. Saudara dengan saya adalah orang-orang yang bekerja pada jam 5 sore. Tenaga saudara sebenarnya tidak ada lagi. Sumbangsi saudara tidak seberapa. Perbuatan saudara belum banyak. Saudara masuk pada jam 5. Apa yang kau kerjakan? Cuma 1 jam, tapi dapat 1 dinar. Yang jam 9 berapa jam mereka bekerja? Tetapi yang bekerja dari awal itu gambaran dari orang-orang yang hidup oleh karena Taurat. Jadi orang yang hidup oleh karena Taurat akan mendapatkan upah sesuai dengan kinerja mereka. Kalau kau mampu melakukan Taurat dari A sampai Z, semua sempurna, silakan dapat keselamatan, dapat upah. Tapi adakah
orang yang sanggup demikian, kalau ada mungkin 1-2 orang, saya tidak mau menjudge, tetapi orang-orang yang hanya bekerja sedikit saja, cuma 1 jam, saudara dengan saya, tetapi mendapatkan keselamatan, mendapatkan anugerah, mendapatkan surga, mendapatkan ini dan itu, semua diperlengkapi Tuhan, semua difasilitasi Tuhan. Maka Yesus membuat satu perumpamaan ini, orang yang hidup di dalam Injil Kristus dengan orang yang di luar Injil Kristus. Itulah kita yang mengalami sukacita ilahi, mengalami anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, iman yang kau miliki itu akses saudara untuk boleh mendapatkan atau masuk kepada kasih karunia itu. Jadi bukan karena perbuatan saudara, bukan karena kehebatan saudara, kebaikan saudara, bukan. Tetapi karena iman saudara. Itu sebabnya kata firman Tuhan, iman diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Sehingga kamu mendapatkan ini itu kau dapatkan oleh karena iman yang kau punya. Karena memang benarlah kata firman Tuhan, bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Jangan hidup lagi saudara berlandaskan pemikiran saudara. Jangan hidup lagi berlandaskan uang saudara, berlandaskan modal saudara yang banyak, berlandaskan ijazah saudara. Bukan berarti ijazah tidak penting, bukan berarti uang tidak penting. Tetapi jangan serahkan hidupmu dengan mengandalkan uang, dengan mengandalkan ijazah, tetapi berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, dalam setiap lika hidupmu, andalkan Tuhan. Karena Alkitab katakan Ibrani pasal 10, 38-39, bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, menurut kitab Roma pasal yang ke-5 ini, maka dikatakan firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan ayat yang ke-3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah dalam kesengsaraan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ayat ini jangan ditafsirkan secara harfiah. Tetapi ayat ini harus ditafsirkan melebihi dari pengertian hurufiahnya. Sehingga kalau ayat ini tafsirkan secara harfiah, maka akan timbul teologi kemiskinan. Semakin miskin orang akan semakin rohani. Semakin susah orang akan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin sengsara orang akan semakin menjadi umat pilihan Tuhan. Tidak. Kata firman Tuhan di sini, ayat yang ketiga dari Roma pasal yang ke-5 ini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Artinya apa saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus? Bahwa orang yang mengalami kesengsaraan karena dia punya iman, maka orang ini tidak akan bisa lagi akan menjadikan dia sesuatu yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Karena banyak orang oleh karena penderitaan menjadi berubah, karena susah menjadi berubah, karena aniaya menjadi berubah. Secara psikologis itu datang dari kampung dengan doa-doa, dengan harapan-harapan, dengan cita-cita yang menggunung, saudaraku. Dihantarkan dengan doa oleh gereja, oleh pendeta, oleh bapak, ibu, keluarga, semua mendoakan, memberikan nasihat, dan dia orang yang rohani, dia aktivis gereja. Tetapi karena di sini ia kecewa, ia mengalami apa yang tidak diharapkan, ia terlunta-lunta, dia mulai berpikir di mana Tuhan, dia mulai berpikir apa yang harus saya kerjakan kalau saya baik-baik mengikut Tuhan. Sampai hari ini saya seperti ini, capurut. Sehingga ia mulai berpikir, saya harus sedikit pintar,
saya harus mengolah, saya harus curi sedikit demi sedikit, saya harus merampok, saya harus berbuat ini. Saudaraku, dia mulai menghalalkan segala cara. Yang penting makan, yang penting boleh minum, yang penting bisa dapat ini, dapat itu. Kenapa? Karena dia berpikir baik-baik, tidak ada untungnya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, itu sebabnya orang yang beriman tidak akan mungkin ada perubahan sedikit pun. Itu makanya itu firman Tuhan, kita ikut bermegah di dalam kesengsaraan kita. Kenapa bermegah dalam kesengsaraan kita? Bukan untuk mencari-cari supaya semakin sengsara, bukan. Tetapi kita bermegah karena kita tidak bisa diguncangkan, diubahkan oleh penderitaan apapun yang ada di bumi ini. Mau kiri kanan reba 1.000, mau di sana 10.000, berlaksa-laksa, kita tidak akan pernah berubah. Kenapa saudara tidak pernah berubah? Karena saudara punya iman, saudaraku. Karena iman saudara tidak akan melihat apa yang kau lihat sekarang. Dari Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa iman itu sesuatu yang kita bukti dari yang kita coba baca saja, biar lebih enak. Nanti ada jemaat berkata, saya pak dok ini pak ditoto. Coba dibaca Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang kekasih, orang yang beriman tidak melihat sengsara yang dialami sekarang. Sehingga waktu sengsara melanda, dia akan berkata, Tuhan akan bela. Sengsara melanda, dia akan berkata, aku tidak bersuka cita karena hidupku ada di tangan Tuhan. Apapun melanda kiri kanan, dia akan tetap bermegah, dia akan tetap bersuka cita, penuh sukacita. Karena apa? Karena ia melihat Tuhan, karena ia melihat visi jauh ke depan, karena ia percaya hidupnya di tangan Tuhan, hidupnya dipelihara Tuhan. Karena ia percaya tidak mungkin Tuhan meninggalkan orang yang beriman kepada dia, tidak mungkin. Itu sebabnya Alkitab ini berkata dalam Roma pasal 5 ayat ketiga itu, bahwa kita juga ikut bermegah di dalam kesengsaraan kita. Saya berpikir ini sengsara yang akan datang pada akhir zaman oleh antikristus. Saya buka-buka beberapa konkordansi, karena ditulis dalam bahasa Inggris tribulasi atau tribulation. Ternyata saya lihat bahwa kalimat ini tidak kalimat apa itu future tense, tidak. Tetapi kalimat ini adalah sesuatu yang berbentuk aktif, suatu kalimat yang memang ada dalam kehidupan kita, kondisi saat itu. Itu sebabnya saya berpikir bahwa iman di sini akan membuat saudara teguh, tidak akan tergoncang. Saudara mampu berkata, aku akan hidup oleh karena kebaikan Tuhan. Saat saudara tidak punya apa-apa, saudara akan mampu berkata, saya percaya Tuhan akan pilihkan yang terbaik kepada saya. Pada saat orang mungkin akan berkata, aku tidak suka sama kamu, aku tidak melihat kamu, kamu ini seorang yang miskin, saudara orang yang bodoh, aku gak suka, gak respect, I don't like you. Saat orang-orang mencium, saat orang-orang menjauh, saat orang-orang lain menganggap saudara tidak ada apa-apa, saat keluarga berkata kau tidak ada apa-apanya. Pada saat itu engkau tidak marah, saat itu engkau tidak kecewa, saat itu engkau tidak luka hati, karena engkau tahu bahwa hidupmu bukan hidup yang sekarang ini. Hidupmu adalah hidup yang kau lihat jauh ke depan. Itulah orang-orang yang beriman, memandang jauh ke depan, kata firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. Itu sebabnya kau dikatakan firman Tuhan bermegah di dalam kesengsaraan. Saudaraku, makanya Paulus ini seorang yang pernah berkata kepada jemaat di Filipi
Filipi pasal keempat ayat keempat. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Dia seorang yang berada dalam penjara, yang akan menanti-nantikan hukuman. Tidak tahu apakah hukuman mati, hukuman pancung, hukuman apa yang akan dia terima. Orang yang berada dalam penjara biasanya ketakutan, apalagi kalau belum jelas statusnya, mau dilepas, mau 10 tahun, 5 tahun, atau mau hukum mati. Tetapi Paulus tetap berkata bersukacitalah. Sekali lagi sekarang bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Dia yang di penjara berkata bersukacita kepada orang yang di luar penjara. Orang apa yang bisa seperti ini? Manusia apa yang bisa seperti ini? Kalau bukan karena dia punya iman, dia tidak akan bisa berkata demikian. Dia akan berkata, nyesal saya menjadi penginjil, nyesal saya melayani Tuhan. Tidak ada untung, tidak ada uang, hidup menjomblo, di penjara pula. Buat apa ikut Tuhan? Tuhan nggak ada. Kalau dia tidak punya iman, tapi karena dia tahu, karena dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, karena ia melihat bukan dengan matanya, ia melihat dengan iman. Dia tahu Tuhan bela, dia tahu Tuhan akan tolong, dia tahu Tuhan akan pelihara. Sehingga dia berkata, bersukacitalah kau, bersukacita sekali lagi saya katakan di dalam Tuhan. Unang mendata roham, unang mandiri ho, unang marsak roham. Saudaraku, pendeta-pendeta Pentakosta di awal-awal Pentakosta ini berdiri adalah orang-orang sederhana, bahkan terkesan miskin. Tetapi mereka-mereka ini mampu berkhotbah sejahtera sukacita kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang yang punya banyak ini itu. Mereka mampu berkata, diberkatilah kau, diberkatilah kau, diberkati. Kau bagaimana? Dia berkhotbah seperti itu bukan karena ia lihat orang kaya dia miskin, tidak, tapi dia berkhotbah karena dia punya iman. Walaupun kondisi seperti ini, tapi dia merasakan hadirat Allah, pertolongan, pemeliharaan Tuhan, sehingga ia anggap dia orang kaya. Sehingga dia berkata, berkatilah kau, diberkati. Walaupun celananya ada teropong di belakang. Kenapa teropong? Sudah habis celananya karena nggak ada duit untuk beli celana. Saya masih ingat itu dulu ceritanya pendeta Syani Parluku Kakam. Kalau mereka berkhotbah bisa 3 atau 4, dan mereka saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus memakai tali pinggangnya dari tali rapia, dan celananya pun berganti-ganti. Setelah selesai satu khotbah, sampai di belakang ganti celananya. Ini pakai sama pakaian, pakai usia. Sehingga cuma berkata, karena celana ini pada tahun pertama itu. Tapi apa, mereka benar-benar tidak ada rasa malu, tidak ada rasa, mungkin kita ini berkata, gak enak lah ngomong begitu, saya pun begini kondisinya. Tidak. Kenapa? Karena mereka melihat. Saudaraku, coba dibaca firman Tuhan. Bagaimana tokoh-tokoh rohani, kata firman Tuhan, tidak pernah mengalami apapun, walaupun mungkin aniaya, walaupun mungkin penderitaan, karena mereka melihat, yaitu Yerusalem baru, kata firman Tuhan. Mereka memandang jauh, kata firman Tuhan. Kalau saudara orang beriman, tapi yang kau pandang yang sekarang ini, saudara ketakutan, PPM level 4, PPM level 3, jangankan PPM level 3, level 4, tidak, PPM pun saya sudah susah, apalagi PPM level 4. Aku masa mau PPM level 4, 3, 2, mau PPM berapapun itu, kalau yang kita pandang dengan iman, Tuhan akan melihara, amin. Tuhan akan tolong.
Tuhan tidak akan mungkin tinggalkan. Tuhan tidak akan mungkin